ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Kanzun Najah was Surur nama kitabnya. Fil adiyah allati tushrahu sudur. Kalau dikesimpulkan artinya adalah harta karun yang bisa membuat seseorang girang. Fil adiyah di dalam doa-doa allati tushrahu sudur, yang mana terdapat doa-doa di dalamnya yang bisa menenangkan hati. Di sini dikatakan sama Syekh Abdullah bahwasanya mayatru fi syahr Rabiul Awal, apa saja sebenarnya yang diminta dengan umat Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Rabiul Awal. Sebagaimana yang kita sering tahu dulu, bulan Rabiul Awal itu dibikin semarak. Dengannya ada bendera-bendera di mana-mana. Itu dulu tuh masih kecil. Dibikinnya perlombaan Qiroh supaya muncul dari anak-anak untuk semangat. Ada yang azan, ada yang iqomah, ada yang hafalan surah pendek. Tujuannya semua untuk mentakzimkan bulan yang agung, supaya muncul syiar dan takzim kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu juga takzim kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu dibuat? Arak-arakan dibuat, iring-iringan dibuat, pawai-pawaian dibuat, karena itu bagian daripada contoh, bagian daripada syiar. Sebagaimana yang dikatakan, barang siapa yang ikut serta membesarkan, mensyiarkan, mengiklankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, besok dia di yaumul akhir dihidupkan hatinya di mana hari dimatikan hati. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah banyak peradaban-peradaban yang berkurang, peradaban-peradaban pelan-pelan sudah mulai, ya ala kulli hal, mungkin segala sesuatu yang datang di alam dunia ini membuat kita jadi gampang. Jadi kalau segala sesuatunya itu dikasih gampang dengan bentuk benda-benda duniawi ini, jadi sehingga yang menguras pikiran, yang menguras tenaga, apalagi yang menguras uang. Kalau keterkaitan dengan dakwah baginda Nabi Muhammad, syiar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dibungkam. Jadi gak ada hati, rasanya gak ada. Bagaimana kita mau ada rasa hati terhadap syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita korbannya gak mau, berkorbannya tidak mau, gak bakal muncul. Kalau berkorbannya tidak ada, coba kalau dibikin. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, minggu depan kita bikin maulid Nabi, tapi dengan catatan semuanya masing-masing rapikan masing-masing rumahnya, sebatas rumahnya. Semarak tuh kampung, keringetan, capek. Tapi itu bagian daripada gerak hati, sehingga muncullah rasa cinta terhadap Nabi, muncullah rasa sedih, iba, pantang disebut Nabi, dia melek. Kenapa? Karena ada pengorbanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada bentuk tanda rasa cinta, ada bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam annahu yatlubu fi hadhihi syar, yang mana kata beliau Sahibul Kitab mengatakan, apa yang kita diminta pada diri kita umat baginda Nabi Muhammad SAW memasuki daripada bulan Rabiul Awal. Asyhur kasirah kasratu bisolati wassiyam. Mereka mengatakan, ulama mengatakan, kalau masuk bulan Rabiul Awal diminta sama umat yang baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak as-shalah wassiyam ala nabiyina sayyidil anam, atas
semua itu bentuk daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu taala wa sallam alaihi wa zadahu syarafan wa karaman ladih. Semoga Allah meninggikan darajat, mengangkat darajat, meninggikan darajat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadza syaraf. Kenapa kata dibilang ulama ini bulan-bulan azim? Bulan yang muqaddas, bulan yang azim. Masya Allah, kita diizinkan di kota kita ini dikasih hujan dari kemarin. Masya Allah. Coba itu ditafakuri itu. Masuk bulan Maulid, alhamdulillah basah bumi. Sebelumnya panasnya katanya sampai 40-an memangnya. Masya Allah, rahmat barokah Nabi yang azim, Nabi yang mulia, sehingga masuk pun bulan kelahirannya dibikin adem di kota. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Qad dhahara fihi al-khair al-amin, yang mana barokah daripada bulan yang azim ini pun nampak segala sesuatu kebarokahan yang baik-baik, yang menyeluruh. Sepakat. Buktinya hujan kemarin. Jadi ternyata dikatakan juga dengan mereka para ulama bahwasanya di bulan ajaib, bulan Nabi Muhammad SAW terdapat keajaiban yang susah jadi gampang, yang ruwet jadi Masya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'a fi sa'at usul, yang mana juga bulan tersebut memunculkan kesenangan-kesenangan di dalam hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iyalah, bagaimana enggak senang orang bikin maulidan? Kalau tadi urut dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rabiul Awal, kalau tadi bagi di setiap kota, enggak ada yang lapar tuh bulan. Karena maulidan melulu. Makan sana, makan sini, itu subhanallah. Sehingga yang terlibat bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk bulan ini aman perutnya, nggak usah pakai kerja. Kenapa? Kalau dia dibagi, artinya ikhtifal terhadap bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan sama ulama-ulama. Semua pada bikin maulid, semua pada sebagian daerah, contoh yang misalnya di Aceh lah yang paling dekat. Aceh itu kalau bikin maulid, contoh nih misalnya kita di Medan Selayang, masjid mana yang paling tua di Medan Selayang? Tuh titik kumpulnya. Semua makhluk yang ada di Medan Selayang bawa rantangnya masing-masing. Baca maulidnya di mana? Baca maulidnya di masjid tersebut, di masjid yang tua. Jadi semuanya bisa menikmati, baik secara hati, baik secara pikir, begitu juga secara perut, dengan gara-gara barokah daripada bulan Nabi Muhammad SAW. Coba lah digilir 30, coba 30 selesai gitu ya, Masya Allah. Jadi yang Medan Selayang besok silaturahmi ke Medan Johor, Medan Johor besok silaturahmi ke Medan Amplas, keliling satu kota. Sallallahu alaihi wasallam. Masih terjadi itu di Aceh, masih terjadi di sebagian daerah Jawa yang seperti ini masih terjadi. Jadi tidak ada libur. Bahkan sebagian daerah mengatakan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatinya itu sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Saking gak cukupnya waktu sana sini merayakan maulid, saking besarnya kota sekarang, sehingga liburnya dikatakan keluar daripada Rabiul Awal bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, Rabiul Awal, begitu lagi. Sebenarnya kalau misalnya semua muslim ta'zim dengan Nabi yang azim ini, kalau semua muslim mempunyai pemikiran seperti itu, berarti tidak ada yang susah setiap hari bagi mereka yang bisa menyisihkan waktu, harta, benda, dan ilmunya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tiap malam orang dalam keadaan aman. Tapi nggak apa-apa, barokah bulan yang agung itu mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu pemahaman sebagaimana Allah tambahkan ilmu pemahaman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabihi tazkir maulidi Sayyidil Kainat. Di dalam bulan Rabiul Awal ini ada pengulangan cerita supaya kita bisa mengingat
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyrafu ahlil ardi was samawat, yang mana Sayyidina Muhammad itu adalah makhluk semulia-mulianya makhluk, baik di bumi dan di langit. Wa ghurratul ayun, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendingin mata. Barang siapa yang selalu ingat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adem hidupnya, keluarganya adem, anak-anaknya pada manut. Kenapa? Karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'ina inda Rabbana, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini besok adalah sosok seseorang yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang memberi syafaat, backing kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong bagian daripada yang akan di-backing oleh baginda Nabi Muhammad. Khulasatul madad, yang mana kesempurnaan di dalam diri Nabi Muhammad SAW semuanya terkumpul pemberian Allah melalui Nabi Muhammad. Apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk umat, semuanya ada di Nabi Muhammad SAW. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu taala wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli mutimmi ilaihi, yang mana segala sesuatu disempurnakan atas diri Nabi Muhammad. Wajtima'il wahidina lisima. Kenapa? Katanya kalau misalnya masuk bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, digara-garakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bikin Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan ulama, itu menjadi sabab terkumpulnya manusia, terjadinya silaturahmi. Masya Allah. Ya iyalah, Nabi Muhammad SAW inti magnet di alam dunia dan akhirat. Inti magnet itu mempersatukan anak cucu Nabi Allah Adam sampai akhir. Siapa inti magnetnya? Nabi Muhammad SAW. Bisa nggak kita bagian daripada sumbangsi untuk di bab itu? Bisa. Disitulah tinggal kita ngecas mau berapa banyak berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Zaman yang Allah pernah tunjukkan baru-baru ini lebih kurang 2010, Allah yarham Habibana Munzir Al-Musawat, yang pernah kita dengar sedikit-dikitnya dalam satu hari satu malam beliau melantunkan selawat atas Nabi Muhammad SAW 15.000 kali. Pasti dia punya magnet. Dari siapa magnet tersebut? Dari Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat. Baru-baru ini juga kita dengar ada Habibana juga, Habibana Rizik. Berapa? Sampai terkumpul silang Monas 7 juta lebih ya? 13. Oh 13 ralat, Masya Allah, 13 juta. Berapa jumlah selawatnya? Allah Ta'ala belum dapat bocoran. Tapi kalau Habibana Munzir yang anak pernah dengar 15.000 kali. Dengan catatan katanya kalau Habibana dalam setiap hari itu majlisan, dia berhenti di jam 12 malam untuk duduk bersama teman. Kemudian jam 12 malam dia masuk ke ruangan khusus, yaitu kamarnya sendiri, seperti uzlah seperti itu. Untuk apa? Untuk berselawat Nabi Muhammad SAW sampai subuh, lebih kurang 5 jam, 15.000 kali. Artinya bagaimana? Semua yang punya keterikatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW silahkan. Nabi gak batasi kok. Orang jauh, orang dekat, orang besar, orang kecil silahkan merapat. Boleh. Yang mau menjadi sumber, yang mau menjadi sababiah, yang mau sumbangsi, yang mau ikut serta dengan syiar dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, ayo. Mau ukur berapa? 1.000, 2.000, 10.000 silahkan. Pasti dia dijadikan magnet di lingkungan. Pasti dia mendapatkan khitobah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlaknya, caranya, bicaranya, pikirnya, pertemuannya, silaturahminya, dan segala sesuatu yang dia buat menjadi pemersatu umat. Semua bukan barokah karena bukan gara-gara dianya sebenarnya, tapi barokah karena Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit dari pembacaan sirah baginda Nabi Muhammad SAW yang kita mau minta ini, biar keluarga muslimin ini sakinah,
mawaddah warahmah. Seorang laki-laki bisa menjadi pemimpin di dalam rumahnya. Seorang ibu-ibu di dalam rumah tangga tersebut bisa jadi madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Saling bangun membangun. Kalau dikatakan rumah ada tangganya, rumah dan tangga. Padahal satu lantai, rumah tangga. Padahal ada satu lagi. Tangganya buat kemana? Hah? Tangganya buat naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumahnya gak apa-apa satu lantai, tangganya sama-sama diinjak buat sampai ke Allah. Lebih kurang manusia biasa, tapi saling kuat menguatin. Mudah-mudahan segala sesuatu bentuk aib menjadi baik di dalam rumah tangga, begitu juga di sekeliling. Amin ya robbal. Yang paling penting anak-anak jadi pendingin mata buat kedua orang tua. Begitu juga buat Nabi Muhammad SAW, terkhusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi keluarga yang selamat di dunia, begitu juga insya Allah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصادقين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته وزرنا بزيد حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمرنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان رحمهم الله منهم الغضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآبائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واغفر لنا منك بالخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.